makna dari peringatan Sumpah Pemuda saat ini bagi pemuda-pemudi Indonesia adalah bagaimana para pemuda-pemudi saat ini itu mampu meningkatkan self-awareness-nya, yaitu kesadaran. Bagaimana kesadaran diri itu untuk mempertahankan, mengisi, memahami dengan mendalam. Bagaimana itu persatuan dan persatuan itu harus dijaga. Jadi makna dari Sumpah Pemuda saat ini itu bagaimana pemuda-pemudi itu meningkatkan kesadaran untuk terus-menerus tiada henti membangun persatuan dan kesatuan dalam naungan sebagaimana Sumpah Pemuda yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh pemuda kala itu. Bagaimana kita dengan latar belakang yang berbeda dari suku, bangsa, agama, etnis dan sebagainya yang beragam itu, justru dengan keberagaman itu betul-betul menjadi satu kesatuan yang kokoh, yang utuh sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Bagaimana kita bertumpah darah satu tanah Indonesia, kemudian berbangsa satu bangsa Indonesia, dan selalu menjunjung tinggi kekayaan kita, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan di negara kita. Dengan makna ini mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Saya kira yang paling penting adalah kesadaran. Bagaimana kesadaran menjaga, membangun, menjaga persatuan dan kesatuan itu sendiri, sehingga kita tidak akan terbelah lagi, terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok sendiri dengan berlatar belakang yang berbeda itu, tetapi kita menjadi satu kesatuan yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Saya pikir itu kesadaran yang harus dibangun oleh pemuda-pemudi saat ini. Saat ini saya lihat pada waktu itu ketika kami berkumpul dengan pemuda-pemudi dari belahan berbagai negara, itu saya menyaksikan bahwa luar biasa para pemuda-pemudi di teman-teman kami itu dari Indonesia, dari berbagai negara lain yang ikut berkumpul itu saling menunjukkan kemampuan dengan pengembangan bakat, minat, potensinya masing-masing. Meskipun mereka berbeda-beda, ada mereka yang lebih mengembangkan di dunia wirausaha atau pengusaha muda atau working youth. Ada mereka juga yang gigih dalam kegiatan sosial, mereka tergolong dalam kelompok social worker. Ada juga yang mereka di bidang pendidikan, ada yang di bidang seni dan macam-macam. Apalagi mereka juga ada juga yang di bidang sains ya, di bidang keterampilan yang luar biasa, robotik dan sebagainya. Artinya apa? Pemuda-pemudi yang saya lihat dari berbagai belahan dunia itu memang mereka selalu punya kesadaran untuk mengisi dirinya itu dengan pengetahuan tiada henti. Kemudian mereka itu selalu berusaha untuk berinovasi, berkreasi, sehingga kayak hidup sehari-harinya itu selalu diisi dengan penambahan ilmu, keterampilan dan sebagainya. Nilai terpenting dalam hal ini kalau menurut saya itu bagaimana pemuda-pemudi ini memang mampu mengisi dirinya ya. Jadi mampu berbuat gitu, mau berbuat, mau berkarya, kemudian mau berusaha apapun yang itu baik, sehingga nanti ada nilai-nilai kebaikan yang dia peroleh, juga kebermanfaatan bagi dirinya, bagi keluarganya, orang tuanya, bagi bangsa dan negaranya. Saya pikir itu kuncinya pada bagaimana ada kemauan untuk selalu berkreasi dan berinovasi tiada henti. Pesan saya kepada adik-adik para pelajar, tugas kalian sebagai pelajar adalah belajar. Untuk itu, belajarlah terus setiap hari, kuatkan literasi dan numerasi kalian, kuatkan upaya-upaya untuk mengisi diri kalian dengan berbagai bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Satu hal yang perlu diingat,
Untuk itu semua harus berani meninggalkan sesuatu yang meskipun kalian sukai, kalian cintai, tetapi tidak mendukung keberhasilan tugas Anda sebagai pelajar. Itu adalah keberanian yang luar biasa. Di kehidupan remaja saat ini dengan berbagai macam kemajuan teknologi, itu saya kira banyak pengaruh yang bisa saja itu menjadi positif, bisa saja menjadi negatif. Seperti kemajuan teknologi saat ini, kalian para remaja itu luar biasa berkomunikasi dengan dunia maya. Hanya dengan beberapa ngeklik saja sudah bisa berkomunikasi dengan teman-temannya di mana saja berada, bahkan di belahan dunia bisa Anda ngobrol. Tapi itu kalau tidak dibarengi dengan kemampuan komunikasi verbal sehari-hari dengan temannya, dengan para gurunya, dengan orang tuanya, dengan lingkungan masyarakatnya, maka kalian hati-hati. Nanti kalian bisa menjadi generasi muda, remaja yang pandai berkomunikasi secara IT tetapi kurang mampu untuk berkomunikasi secara verbal. Silakan kemajuan IT itu harus digunakan untuk kemajuan kehidupan kita, akan tetapi komunikasi verbal dengan lingkungan sebagai makhluk sosial untuk interaksi sosial terus ya, bersosialisasi, berhubungan itu jangan kalian tinggalkan. Sehingga nanti akan berimbang antara kemajuan teknologi dengan dasar kemampuan bawaan yang harus dimiliki oleh setiap pelajar. Jadilah pelajar yang baik, selalu optimis untuk masa depan, tinggalkan yang tidak ada manfaat untuk kemajuan pelajar itu sendiri. Semoga kalian berhasil menjadi generasi penerus Indonesia.